Sore semua, puji Tuhan. Kita boleh bersyukur sore hari ini kita akan merayakan anniversary kita. Luar biasa. Yuk sama-sama kita mau berdoa untuk ibadah kita pada sore hari ini. Bapak akan bersyukur Tuhan buat sore yang indah, sore yang penuh dengan anugerah-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami mau beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kami dari tim broadcast mengucapkan Happy Anniversary AFC Viong yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk AFCFU yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun AFC Viong yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Wow, boleh sekali lagi shalom. Yeay. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita boleh saksikan kebaikan Tuhan dari tahun ke tahun buat gereja kita. Mari malam hari ini, sore hari ini, kita bersama-sama memuji Dia, Raja di atas segala raja. Woo. Mana wajah-wajah yang bersuka cita malam hari ini? Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Ya Raja segala raja layak terima pujian. Woo! Yuk sama-sama serukan. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian darinya.
boleh kasih tos kanan, kiri, depan, belakang, Bapak Ibu Saudara. Happy anniversary gereja kita yang tercinta. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lagu yang akan sebentar kita nyanyikan, judulnya Kebaikan Tuhan. Amin. Beberapa bulan yang lalu kami menyiapkan lagu ini. Kami boleh melihat bahwa perjalanan hidup kami, perjalanan gereja kita melimpah kebaikan Tuhan. Amin. Dan 2 hari di tempat ini kami boleh sama-sama saksikan bahwa ternyata kebaikan Tuhan itu melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Amin. Apa yang bisa kita doakan, bahkan Tuhan. Tadi pagi Pastor Lina ngobrol sama kita, ini yang bikin logo desainnya ini siapa. Saudara, ini bukan main-main, ini lingkaran yang terus dan terus dan terus dan terus dan tidak ada endingnya. Saudara tahu, saya baru dibukakan tadi pagi Pastor Lina ngobrol. Begitulah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melingkari kita saudara. Melingkari kita saudara di segala penjuru. Ya, Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan tidak pernah biarkan. Kebaikan Tuhan melingkari even apapun kondisi kita. Mari bersyukur. Mari bersyukur lebih lagi. Lebih lagi malam hari ini. Kita mau katakan Tuhan, Engkau baik dan amat baik. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan.
pekerjaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Atas kami gereja-Mu di tempat ini. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Allah kami yang baik. Tidak ada yang berdiam diri satupun malam hari ini. Mari kita sama-sama kan katakan di hadapan Tuhan kita, Tuhan terima kasih. Engkau baik, teramat baik Tuhan, terima kasih. Engkau baik, teramat baik. Thank you Jesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami hidup karena kami percaya Tuhan. Janji-Mu besar buat setiap kami. Melingkari hidup kami limpah dengan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
janjimu ajaib, yes Lord, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yes Lord. Yes Lord. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah baik dalam kehidupan kami. Wow, luar biasa Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kebaikan-Mu senantiasa mengikuti kami Tuhan. Sepanjang umur hidup kami Tuhan. Janji-Mu selalu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap musim yang boleh kami alami. Air mata kami, sukacita kami. Tapi kami mau katakan, Engkau Bapak yang baik atas hidup kami. Sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sore hari ini kami boleh bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara Roh Kudus kepada kami, setiap kami di tempat ini tanpa kecuali. Dan terjemahkan seberapa kami harus mengerti Tuhan. Terima kasih mungkin kami terbatas dengan kata-kata dan hikmat. Tetapi Roh Kudus mampu menerjemahkan sehingga kami boleh mengerti Bapak. Ini bukan informasi yang kami terima, tapi bisa menjadi transformasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap diberkati pada sore hari ini. Dan jemaat Tuhan yang siap diberkati bersama saya katakan, amin. Kasih tepuk tangan semuanya. Yes, silakan duduk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk tim volunteer yang pada hari ini melayani kita semuanya. Ya, saya senang hari ini karena sore ini adalah sesuatu malam yang istimewa buat kita semuanya. Kenapa istimewa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Kenapa istimewa? Ada yang tahu? Nanti ada hadiahnya. Apa? Ya, hari ini kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Spesial buat kita karena selama 8 tahun Bapak Ibu perjalanan IFJF Young gereja kita tercinta, Tuhan menyertai. Ya, 8 tahun bukan waktu yang pendek Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Setuju dengan saya? Tidak pendek. Di sana kita banyak sekali menjumpai banyak hal yang terjadi. Ya, ada doa-doa yang terjawab sehingga kemudian menjadi sukacita buat kita semuanya. Tetapi ingat bahwa ada juga pergumulan yang rasanya tidak mudah kita lalui bersama-sama. Tetapi hari ini kita sepakat bersama-sama mau katakan, kalau kita ada di titik ini artinya Tuhan baik atas hidup kita. Amin. Kita terbatas. Kita enggak mampu sebagai manusia. Berapa banyak sih yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada hari ini Bapak Ibu, di momen yang spesial ini saya ingin mengajak kita semuanya bersama-sama. Ya, di samping kita merayakan kebaikan Tuhan sepanjang perjalanan IFJF Young selama 8 tahun. Tidak hanya cuma merayakan saja tentunya. Tapi kita ingin mengambil momen itu untuk menjadi gereja yang otentik dan jujur Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, ketika kita berbicara tentang gereja, bisa tampilkan slide saya. Ya, ketika kita bicara tentang gereja Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ada 2 fakta di sana. Ya, yang pertama adalah bahwa gereja itu didirikan oleh Tuhan sendiri Bapak Ibu.
Tadi Bu Enggan sempat singgung itu ya, bahwa gereja itu didirikan oleh Tuhan itu sendiri. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18 di sana dikatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku, Tuhan Yesus, akan mendirikan jemaatku, jemaatnya Tuhan Yesus. Dan alam maut tidak akan menguasainya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Artinya apa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Bahwa gereja, terkhusus gereja kita hari ini, itu bukan idenya manusia. Tapi Tuhan sendiri yang mendirikan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Amin. Sepakat dengan saya hari ini bahwa gereja kita berjalan sampai saat ini itu bukan karena gagah dan kuat kita. Tetapi karena Tuhanlah yang boleh menyertai, Tuhan yang sudah memulai. Dan hari ini kita bisa merayakan kebaikannya Bapak Ibu. Dan ketika kita bicara tentang gereja, jemaatku, jemaatnya Tuhan Yesus, kita bicara tentang dua hal. Yang pertama kita bicara tentang pribadi kita ya sebagai orang percaya, eklesia. Orang percaya yang dipanggil Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Dan kemudian yang kedua kita bicara tentang yang namanya organisasi yang bernama IAGF Wiyung Bapak Ibu. Nah ini harus kita pahami. Kemudian fakta yang kedua adalah bahwa gereja itu terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Sepakat dengan saya. Bagian ini wajah-wajah yang cukup mengkhawatirkan begitu ya. Tapi faktanya adalah bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Termasuk saudara dan saya. Orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Yang telah diperbaharui dan tebus. Dan ingin bertumbuh dan butuh belas kasih Tuhan. Itulah gereja Bapak Ibu dan teman-teman. Dua fakta yang harus kita pahami bersama-sama ketika hari ini kita bicara tentang gereja yang jujur dan otentik. Bahwa gereja ini adalah Tuhan sendiri yang mendirikan. Artinya apa? Gereja ini miliknya Tuhan. Amin. Dan kemudian bahwa kita semuanya yang ada di tempat ini adalah bukan orang-orang yang sempurna. Tetapi kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa yang datang di hadapan Tuhan. Yang sudah memperoleh kasih karunia dan kita perlu belas kasihan dan kita ingin bertumbuh bersama-sama. Amin. Tengok kiri kanan, kasih salam, kasih tos, kasih ingat ke mereka. Yuk kita bertumbuh bersama-sama dalam gereja ini. Rumah kita. Gesekan terjadi iya, betul Bapak Ibu? Air mata terjadi iya. Tetapi ingat ada sukacita, ada tawa, ada bahagia di sana. Dan setiap musimnya kita boleh melihat bahwa ada tangan Tuhan yang memegang hidup kita Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Hari ini yang menjadi dasar kita akan membahas bersama-sama ya. Di sesi pembukaan kita sudah bersama-sama kemarin dengan Pastor Lina membahas tentang ayat ini ya panjang lebar. Tetapi hari ini saya kepingin mengajak kita semuanya untuk membahas ayat ini dalam perspektif sebuah komunitas begitu ya. Dalam komunitas kita bergereja. Ayat ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Hafal semuanya? Hafal? Yuk kita akan baca sama-sama yang keras gitu ya. Tidak terlalu cepat begitu ya, tapi yang keras mantap begitu ya. 3, 2, 1. Yang yaitu amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Bapak Ibu yang perlu kita ingat adalah begini, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang aktif ya. Allah kita itu ketika Dia menciptakan, Dia pasti bertanggung jawab. Amin. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang diam ketika menciptakan kemudian lepas tangan. Ya. Tapi Allah kita itu Allah yang bertanggung jawab. Ketika Dia menciptakan, maka Dia akan bertanggung jawab menyertai. Termasuk ketika Dia mendirikan gereja. Ya, terkhusus gereja kita hari ini. Penyertaan Tuhan sungguh boleh kita rasakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, saya melihat ada banyak wajah-wajah yang ya bersama-sama berproses begitu ya di tempat ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Berproses itu tidak mudah ya. Kadang-kadang ada gesekan-gesekan yang membuat kita mungkin terluka. Tapi kita enggak pernah berpikir bahwa oh kamu bukan keluarga aku mau pergi dari sini. Enggak, kita adalah sebuah keluarga. Gesekan ada ya. Luka ada tapi kita enggak pernah berpikir untuk meninggalkan. Karena kita adalah keluarga. We are a family Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dan di atas semuanya tentunya kita harus menyadari bahwa ada kasih Kristus yang bersama-sama dengan kita. Mengiring perjalanan kita. Nah kata segala sesuatu ini berarti bahwa setiap situasi dan kondisi termasuk hal yang tidak menyenangkan dan hal yang menyenangkan. Segala sesuatu. Ya disclaimer dulu begitu ya. Tadi
kemarin ya di opening begitu ya. Ini tidak termasuk dalam ketika kita melakukan sebuah kesalahan begitu ya. Segala sesuatu ini enggak termasuk di situ ya. Ketika kita melakukan segala kesalahan tentunya ada sebuah konsekuensi yang akan di sana. Tapi segala sesuatu ini yang Tuhan izinkan, artinya begitu. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan izinkan itu tidak selalu tawa yang Tuhan izinkan. Tidak selalu bahagia yang Tuhan izinkan. Tetapi seringkali Tuhan mengizinkan, membentuk kita dengan permasalahan yang ada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Anak saya, Yeskiel itu suka tinju begitu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Ini pernah saya saksikan begitu ya, dia beli sarung tinju. Saya pikir sarung tinju itu empuk lunak begitu ya. Tetapi ternyata sarung tinju itu keras Bapak Ibu. Saya pernah dipukul sama dia pas muka sini, kunang-kunang begitu ya. Saya pikir ini sudah, wah ini sudah di surga kunang-kunang begitu. Tapi ternyata pusing begitu ya, keras begitu Bapak dan teman-teman semuanya. Nah, kenapa seorang petinju itu butuh sparring partner? Supaya mereka bisa tahu bagaimana rasanya dipukul begitu ya. Dan kemudian mereka berlatih menjadi petinju yang pintar, yang handal, yang bisa menghindar dan bisa mengkanter segala pukulannya. Ketika seorang petinju tidak pernah sparring partner, dia akan menjadi petinju yang biasa-biasa saja. Tapi puji Tuhan, kalau hari ini Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan izinkan, artinya ada penyertaan Tuhan. Saya ingat kata-kata Pak Sulina, sebuah rel begitu ya. Kalau kanan begitu dua besi berurutan, kalau kanan kita umpamakan ini sebagai masalah yang ada, kiri ini adalah penyertaan Tuhan. Ini terus berdampingan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terus berdampingan. Terus menyertai kita, apapun yang terjadi, apapun medannya, entah itu naik turun, entah itu belok kanan kiri, tetapi kasih Tuhan tetap menyertai kita. Terus dan terus Bapak Ibu. Dan terbukti hari ini, kita ada di tempat ini. Amin, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, Bapak Ibu, seringkali masalah ini pakai Tuhan membentuk kita ya. Dan seringkali ketika semuanya berjalan running well begitu, seringkali malah ini menjadi sesuatu yang melemahkan kita begitu ya. Seekor monyet begitu ya. Ada angin berlomba itu menjatuhkan seekor monyet begitu ya. Angin topan, angin badai, dan angin sepoi-sepoi. Kira-kira yang bisa menjatuhkan yang mana Bapak Ibu? Sepoi-sepoi ya, karena ngantuk panas-panas begitu ya. Lapar ngantuk panas-panas begitu ya. Ketika ada badai begitu dia semakin kenceng pegangannya. Wah anginnya berputar-putar, aku kenceng pegangannya begitu ya. Angin topan, wah puting beliung segala macamnya, semakin kenceng pegangannya. Tetapi ketika tiba-tiba ketebuk, monyetnya jatuh, bukan apa? Terlena. Seringkali masalah itu membuat kita menjadi semakin berpegangan sama Tuhan. Contohnya begini, gereja-gereja di China begitu ya, ketika saya membaca sebuah majalah online begitu, itu mereka bertumbuh secara luar biasa Bapak, di bawah tekanan ya. China itu negara yang menekan pertumbuhan rohani kekristenan begitu ya. Dan di sana jemaat Kristen bertumbuh luar biasa. Bahkan dalam artikel ini mencatat ada 160 juta jiwa. Wow, keren ya. Pergerakannya luar biasa. Dan ini sebaliknya, negara di Eropa itu negara yang mayoritas Kristen begitu. Tetapi fenomenanya adalah apa? Gereja-gereja banyak yang kosong Bapak dan teman-teman semuanya. Tadi Bu Engkan bilang di San Francisco itu ada apa bendera pelangi begitu ya. Artinya apa? Lihat kualitas kehidupan mereka. Mereka mayoritas Kristen. Mereka enggak ada hambatan ketika mereka beribadah. Mereka enggak ada masalah ketika mereka beribadah. Tetapi nyatanya bahwa semua yang kelihatan running well ini seringkali membuat kita terlena. Makanya hari ini kita penting sekali untuk kita tahu bagaimana caranya kerja Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah yang pertama adalah begini. Cara kerja Tuhan itu adalah cara kerja yang tidak memakai jalan pintas Bapak Ibu. Amin. Cara kerja Tuhan itu adalah cara kerja yang berproses. Bagi Tuhan proses itu lebih penting daripada jawaban doa kita Bapak Ibu. Semua dari kita hari ini terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang pragmatis, yang inginnya hanya hasil begitu ya. Tanpa proses, maunya tiba-tiba saja mak bedunduk begitu ya, kalau saya bilang bahasa Jermannya begitu, jadi dan nyata begitu. Itu yang kita inginkan. Tapi ingat bahwa mie instan aja perlu proses Bapak dan teman-teman semuanya. Mie instan aja perlu dimasak, perlu katanya mie goreng tapi direbus begitu ya. Ini juga mengherankan juga begitu. Tapi semua perlu proses.
Nah, hari Tuhan itu bekerja selalu dengan proses. Tuhan itu suka dengan proses, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Makanya hari ini ketika kita ada dalam proses Tuhan, berarti kita dalam tracknya Tuhan yang benar, Bapak Ibu. Amin. Seringkali manusia nggak suka dengan proses. Betul ya? Betul ya? Ada banyak orang percaya, orang Kristen yang tidak suka dengan proses. Tapi di luar sana, kalau di sini suka semua. Ya. Di luar sana banyak, begitu ya. Orang Kristen nggak suka proses, sukanya instan saja. Kayak Pak Tarno, begitu ya. Bantu saya ya, pelok bim, setelah bim jadi apa, begitu ya. Tiba-tiba ada burung terbang gitu ya. Nah, tapi Tuhan nggak suka. Dia suka dengan proses, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini cara kerja Tuhan yang pertama. Kemudian contohnya Yusuf ya. Kemarin ya Pak Suna kasih contoh Yusuf. Bagaimana Yusuf berproses begitu ya. Nggak ada salah-salahnya, cuma menceritakan mimpi, dianiaya oleh saudara-saudaranya. Ya. Nggak ada salah-salahnya, dimasukkan ke dalam penjara. Lihat, prosesnya Yusuf bisa memilih pada waktu itu putusnya Tuhan, aku nggak mau Tuhan, aku keluar Tuhan. Bisa saja Yusuf punya pilihan seperti itu, tapi Alkitab mencatat Yusuf ikut prosesnya. Dan kita tahu Yusuf menjadi penguasa di Mesir, Bapak Ibu dan teman-teman. Prosesnya tidak mudah, penuh air mata, iya. Lutut yang selalu berlutut, iya. Hari ini Bapak Ibu dan teman-teman, mari saya dorong kita semuanya menjadi pribadi yang suka dengan prosesnya Tuhan. Bapak Ibu, katakan sama-sama dengan saya, prosesnya Tuhan, aku suka. Yang kedua Bapak Ibu, cara kerja Tuhan adalah Tuhan mau memakai potensi yang ada Bapak Ibu. Ya, ketika Tuhan menempatkan kita, orang percaya dalam suatu wadah yaitu gereja, Tuhan pasti memperlengkapi sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing seperti yang telah Tuhan tentukan. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, jadi saya mau katakan begini, setiap saudara ketika Tuhan tempatkan dalam suatu wadah yang bernama IJFU, Anda semuanya dibekali Tuhan dengan potensi yang ada. Amin. Ingatkan kiri kanan, kamu punya potensi yang Tuhan beri. Tetapi yang sering terjadi begini teman-teman semuanya. Besok melayani ya, oh jangan pastor, aku nggak bisa apa-apa pastor. Coba kasih senyum yang sebaik-baiknya, yang paling manis yang belum pernah Anda berikan kepada teman-teman Anda deh. Coba, udah manis belum senyumnya? Anda bisa tersenyum. Kenapa enggak senyum ini kita kasihkan kepada jemaat yang datang? Salami mereka, salam, kasih senyum. Orang-orang yang datang akan senang, akan nyaman karena disambut dengan sukacita. Artinya apa? Anda semuanya punya potensi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Siapa yang tidak bisa berdoa? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Pasti. Dua kemungkinan, enggak ngaku atau memang bisa gitu ya. Tapi enggak, semuanya bisa. Semuanya bisa berdoa, kenapa enggak? Kita berdoa, kita jadi pendoa syafaat buat teman-teman kita. Hari Sabtu pagi kita ada morning prayer di sana. Ada banyak teman-teman kita yang duduk di sana menjadi pendoa syafaat buat jemaat semuanya. Bukankah itu sebuah potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Dan Tuhan mau ketika Anda ditempatkan dalam suatu wadah yang bernama IJFU, potensi ini digunakan. Amin, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini dua cara kerja Tuhan. Ya, Tuhan nggak pernah bekerja dengan instan. Dia melalui pasti berproses. Maka jadilah orang yang suka prosesnya Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau gunakan potensi-potensi yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara dan saya. Jadi setelah retreat ini ya, kita semuanya akan bersama-sama bergerak melayani pekerjaan Tuhan. Setuju Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Setuju? Setuju? Anybody home? Oh setuju, oke. Wah kasih tepuk tangan dong kalau setuju. Oke, mantap ya. Kita akan melayani bersama-sama, bergerak bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di IJFU, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, setelah kita mengetahui caranya kerja Tuhan, Bapak Ibu, makanya penting buat kita hari ini untuk mengetahui bagaimana sikap kita sebagai jemaat, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang otentik dan jujur, Bapak Ibu. Nah, yang pertama begini. Kita harus menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Amin. Tadi di awal dikatakan bahwa gereja ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna. Saudara dan saya, teman-teman sebelahmu, kiri depan,
depan belakang kiri kanan adalah orang-orang yang tidak sempurna. Artinya apa? Kita semuanya berpotensi untuk saling bergesekan, Bapak Ibu. Melakukan kesalahan. Ada ruang kesalahan, iya. Ya, ada ruang kesalahan, iya. Tetapi ada ruang yang namanya ruang introspeksi dan perbaikan, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi jangan takut ketika Anda berbuat salah. Yang penting adalah next-nya, betul ya? Yang penting adalah next-nya begitu ya. Setelah berbuat salah, kemudian kita ada introspeksi dan ada langkah yang kita kerjakan. Ya, bahwa kita adalah bukan orang-orang yang sempurna. Iya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, Alkitab mencatat semua orang, bukan sebagian orang, bukan segolongan orang. Tetapi semua orang, artinya apa? Termasuk saudara dan saya. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa saudara dan saya terbukti bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna. Bapak Ibu. Pribadi yang tidak sempurna. Nah, kalau Alkitab disusun dengan orang-orang yang sempurna Bapak Ibu, tentunya tidak menjadi menarik lagi. Saya mau kasih tahu begini, Alkitab kita itu ditulis di dalam pewahyuan Roh Kudus itu oleh orang-orang yang tidak sempurna loh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya. Tokoh-tokoh yang tertulis dalam Alkitab itu juga bukan orang yang sempurna. Ya, kita tahu berapa bulan lalu kita belajar tentang Rahab. Apakah Rahab orang yang sempurna? Enggak. Kita tahu Daud. Bagaimana Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi apakah Daud orang yang sempurna? Enggak. Suatu saat dia berbuat kesalahan. Tetapi dia perbaiki diri. Dan itulah kita hari ini Bapak Ibu. Ya. Kita bukan orang-orang yang sempurna. Jadi jangan tuntut teman-teman kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Karena kita sendiri juga tidak sempurna. Kita saling mengerti, kita saling kita saling mengevaluasi begitu ya. Sehingga kemudian ada perbaikan. Ada ruang kesalahan? Iya. Tapi ada ruang perbaikan diri di sana. Dan kita akan bergerak terus dalam prosesnya Tuhan. Semakin hari menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, apa sih yang akan kita capai goalnya? Saya nggak tulis di sini. Galatia 5 ayat 22 begitu ya. Kalau Anda baca nanti di sana ada tertulis, udah hafal semua pasti ya. Bapak Ibu. Di sana ada buah begitu ya dituliskan ya. Dikatakan apa? Tetapi buah roh. Sampai di sini Bapak Ibu. Alkitab mencatat ini bukan jamak, tapi tunggal, Bapak Ibu. Ya, buah roh artinya apa? Ada satu. Tetapi di dalam buah roh itu ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Next 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Hukumnya tentang hal-hal itu. Artinya apa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Kita bergerak supaya kita menghasilkan buah roh, Bapak Ibu. Itu sebuah proses. Enggak tiba-tiba saja kemudian 9 sifat ini ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita berproses. Prosesnya seringkali tidak mudah. Tetapi ketika kita ikuti prosesnya Tuhan. Tuhan akan semakin hari perlengkapi kita dari hari ke hari. Day by day. Ya, kebaikan Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah Bapak Ibu kemudian yang berikutnya adalah bahwa ICF Yung ini bukan gereja yang sempurna, iya. Kita enggak berisi orang-orang yang sempurna, iya. Tetapi 8 tahun penyertaan Tuhan, ini adalah bukti dari Roma 8 ayat 28 tadi. Ya. Kita enggak sempurna, tapi kenapa kita sampai di tempat ini, kita sampai di titik ini. Itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Ya. Jadi saya hari ini berbicara di hadapan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Benar? Benar? Saya ini berbicara tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan janji ini buat kita yang mengasihi Tuhan. Bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Kemudian, apa yang bisa kita kerjakan sebagai jemaat Tuhan? Yaitu menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Seringkali begini Bapak Ibu. Orang Kristen itu ya itu
punya kepribadian ganda begitu ya. Tetapi ketika saya bicara orang Kristen, saya jangan berbicara tentang orang Kristen yang di luar sana begitu ya. Itu punya kepribadian yang ganda. Nah maksudnya ini, hari Minggu, haleluya, haleluya. Wah, wajahnya tersenyum begitu ya. Manis sekali wajahnya ya. Salamnya mengembang manis begitu ya. Begitu ya. Tetapi ketika hari Senin sampai hari Sabtu, kemudian menjadi pribadi yang berbeda begitu ya. Ketika di jalan, nyetir kendaraan, dipotong jalannya, bukan haleluya yang keluar, tetapi apa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Seringkali terjadi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya. Jadikan firman Tuhan ini sebagai landasan satu-satunya dalam kehidupan kita. Enggak ada standar ganda Bapak Ibu. Tidak gampang buat kita hari ini, benar? Untuk berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita hari hidup di tengah dunia yang sedang menurun moralitasnya Bapak Ibu. Hari ini kita digempur dengan nilai-nilai yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita hidup di tengah-tengah nilai yang seperti itu. Ya. Nilai-nilai ini berpotensi besar untuk menggerus iman kita Bapak Ibu. Ketika kita tidak menjadikan firman Tuhan menjadi satu-satunya landasan dalam kehidupan kita. Enggak ada standar ganda. Ya. Hari ini kita mau jadi orang-orang percaya yang menjalani hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan enggak pernah mengajarkan kita untuk hidup berpura-pura. Begitu ya Bapak dan teman-teman semuanya ya. Di dalam Matius 23 ayat 13 ini kata-kata Tuhan Yesus yang keras sekali ya Bapak Ibu. Dia mengkritik orang Farisi begitu ya. Di sana katakan apa? Hai celakalah, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kita ngerti orang Farisi itu orang yang seperti apa ya. Kita tahu bahwa Alkitab, Taurat, wah jagonya dia Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Jagonya ya. Hafal semuanya, tetapi Yesus di sana mengkritisi sekali ya. Dia keras sekali, dia kata-katanya kata-kata yang keras, celakalah kamu. Hai ahli Taurat dan orang Farisi. Artinya apa? Tuhan mau bahwa hari ini kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang kita kerjakan. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Firman ini membuat kita, saudara dan saya harus belajar. Karena template kita itu template yang tidak suka dengan firman Tuhan. Template-nya manusia yang telah terkontaminasi dengan dosa Bapak Ibu. Tadi Roma 3 ayat 23 katakan apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada apa? Template kita itu ketika kita lepas secara natural, kita pasti melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pasti itu Bapak Ibu. Karena kita adalah natur berdosa. Natur dosa Bapak Ibu. Makanya kita perlu guidance, kita perlu petunjuk yaitu firman Tuhan. Permasalahannya adalah sekarang seberapa suka kita dengan firman Tuhan. Ini menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Ya, dulu ketika saya masih muda, sekarang juga masih muda, tetapi dulu muda sekali begitu maksudnya. Itu ada teman saya begitu ya dulu saya ada dalam kelompok tumbuh bersama begitu ya. Kelompok tumbuh bersama itu ada dalam perkantas. Kalau sekarang persekolah antar universitas begitu ya. Nah di situ kita sharing begitu. Nah dia bangga begini. Oh aku punya Alkitab. Alkitabku masih baru. Masih baru loh Alkitabku ini. Wah ini aku sangat teliti untuk apa? Ngrumati. Tahu ngrumati apa ya? Ngrumati itu ya Pak? Merawatnya begitu ya. Tapi kakak rohani kami bilang gini. Loh kamu kok bangga Alkitabmu masih putih mulus begitu. Artinya apa? Kamu gak pernah baca Alkitab gitu ya. Seringkali kita bangga dengan sesuatu yang ya apa yang mungkin kita lebih tertarik dengan hal yang lain daripada kita baca firman Tuhan. Tapi hari ini kita cukup dipermudah di dalam gadget kita. Itu kita bisa baca firman Tuhan setiap saat Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Untuk menjadikan firman Tuhan menjadi guidance dalam hidup kita, enggak ada cara lain. Sukai firman Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, sukai firman Tuhan. Siap ya jadi pribadi-pribadi yang menyukai firman Tuhan? Yang amin sebelah sana.
Yang amin sebelah sana saja, yang keras. Kalau ini Pak Amin ya, Pak Amin kalau ini. Ya. Amin, sukai firman Tuhan, amin. Yes, 5.000 orang berteriak amin, luar biasa. Wow, keren, yes. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, hari ini kita mau melihat apa sih cirinya jemaat yang otentik? Apa cirinya? Bisa ukurannya dari mana sih jemaat menjadi orang Kristen yang otentik? Yaitu bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Ini adalah jemaat-jemaat yang otentik, yang asli. Begitu ya. Jemaat mula-mula itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kalau kita belajar di kisah para rasul begitu ya. Wow, mereka hidupnya luar biasa. Ya. Mereka menjadikan firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan mereka. Ya. Menjadi firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka rela memperoleh tekanan-tekanan fisik untuk apa? Untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Zaman dulu jangan dibayangkan kita bisa bersekutu seperti ini. Kita bisa main musik pakai drum begitu ya. Boro-boro begitu, ditanya orang, ditanya di jalan begitu, kamu pengikut Kristus. Ketika kita jawab iya, wow taruhannya nyawa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tapi mereka rela hidup dalam firman Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Hari ini hal yang boleh kita pelajari di dalam momentum yang indah ini. Kita enggak hanya merayakan, kita enggak ada selebrasi saja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tapi kita mau bersepakat bersama-sama. Bahwa kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita bukan orang yang sempurna. Tapi firman Tuhan yang boleh menyempurnakan kita dari hari ke hari. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya akan tutup dengan ayat terakhir. Saya undang pemain musik. Begitu. Bagian terakhir, bagian yang sangat menyenangkan. Coba kasih bangun teman-temannya. Kalau ada yang sudah. Ya, saya akan tutup dengan sebuah ayat yang terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Yuk baca sama-sama ya teman-teman yang terkasih. Yuk 3, 2, 1. Yes. Dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Mari Bapak Ibu, hari ini kita bersepakat di dalam momen yang indah ini, yang spesial ini, kita mau bersama-sama belajar menjadi pribadi-pribadi yang otentik dan jujur di hadapan Tuhan. Gak ada yang sempurna, iya. Saudara dan saya tidak ada yang sempurna Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi hari ini kita bisa mulai dengan satu hal. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan menjadi guidance dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, gereja ini dibangun oleh Tuhan. Untuk itu sebagai jemaat-jemaat di dalamnya, kita wajib menjadikan firman Tuhan menjadi guidance dalam kehidupan kita. Yes. Kita nyanyikan sebuah pujian Bapak Ibu. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Nyanyikan dengan sepenuh hati kita, Bapak Ibu dan teman-teman. Di dalam tangan-Mu. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan Setiap saat ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Amin. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan.
bersungguh-sungguh teman-teman semuanya. Yes. Nafasku memuliakan. Yes, amin. Yes. Tuhan. Yes. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sanggahkan. Dan nafasku memuliakanmu. Nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Yes. Sepanjang hidup kami mau deklarasikan kepada Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kebaikan-Mu melingkari kami Tuhan, gak pernah putus dalam hidup kami. Apapun musimnya hari ini kami boleh mengatakan goodness of God. Bapa, Engkau sangat baik atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap musim yang boleh kami alami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami hari ini. Kami rindu bahwa hari ini kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang otentik, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang menjadikan firman Tuhan menjadi guidance, landasan dalam hidup kami Tuhan. Gak mudah buat kami karena kami terbatas Tuhan. Gak mudah buat kami karena natur kami adalah dosa Tuhan. Tetapi kami punya Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan memberikan pengingat untuk kami tetap hidup di dalam track-Mu Tuhan. Mampukan jemaat-Mu Tuhan hari ini Bapak. Mampukan kami untuk kami boleh terus hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami di dalam hidup setiap kami hari ini boleh menghasilkan buah roh Bapak. Hidup kami semakin hari boleh menjadi serupa dengan Kristus Bapak. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan kami. ICF Yung boleh tumbuh, ICF Yung boleh tidak hanya berupa sebuah organisasi saja Bapak. Tapi biarlah di mana ICF Yung ada, kami boleh menjadi dampak Bapak. Kami boleh mengabarkan kebaikan-Mu kepada setiap orang yang ada Bapak. Setiap orang yang bergaul dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini. Kami bersyukur dan kami menaikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih Pastor untuk firman yang dibagikan kepada kami pada malam hari ini, sangat memberkati kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada Pastor Iwan kehidupan yang senantiasa berkemenangan, keluarga semua diberkati Tuhan. Terima kasih dan kami juga menyambut kepada seluruh peserta retreat dan Anda yang menyaksikan ibadah ini secara online. Ibadah ini sedang diselenggarakan di Trawas, tepatnya di Villa The Mumbul. Ini adalah ibadah retreat yang kami lakukan dan kami tunggu kedatangannya minggu depan tetap di tempat biasanya di Griya Babatan Mukti E18. Baik, untuk info persembahan yang beribadah secara onsite seperti biasanya amplop sudah kami sediakan dan Anda bisa masukkan di kotak yang sudah kami persiapkan, yang sudah panitia persiapkan. Kita mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja siang dan malam. Pada seluruh seksi-seksi yang sudah bekerja siang dan malam. Tidak pernah tidur. Kalau siang maksudnya. Kalau malam dia tetap tidur.
Baik, kita akan masuk kepada perayaan 8 tahun ulang tahun IFGF Wiyung. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja. Praise the Lord, praise the Lord. Retreat ini terselenggara karena peran dari iCare leader Anda semuanya. Oleh sebab itu, mari kita semua memberikan apresiasi kepada para iCare leader Anda yang luar biasa, bekerja siang dan malam juga untuk mendaftar Anda semuanya sehingga Anda bisa sampai di tempat ini dan Anda bisa mengikuti, semua jemaat bisa mengikuti retreat yang kali ini retreat ulang tahun gereja ke-8. Kami undang para ICL untuk maju ke depan dan juga Ibu Julie sebagai ICC untuk maju ke depan. Kami memberikan apresiasi pada malam hari ini kepada para ICL karena mereka bekerja untuk membangun komunikasi dengan Anda semuanya, dengan anggota semua. Mereka bekerja dengan komunikasi, dengan membangun komunikasi yang hangat, yang baik dengan Anda semuanya, dengan para anggota iCare. Maka malam hari ini kita berikan apresiasi ya kepada para iCare leader kita yang telah berdiri di depan. Bapak Ibu, gimana kalau malam hari ini kita beri apresiasi kepada para ICL kita? Tepuk tangan dulu dong. Kira-kira kalau kita misalnya malam hari ini kita beri apresiasi berupa pulsa supaya bisa banyak menghubungi saudara semua, rajin nelpon saudara semua. Gimana? Setuju? Nah, baik, malam hari ini Ibu Julie akan menyerahkan pulsa. ya pulsa. Hah? Pulsanya dulu. Iya. Ya toh. Beli pulsa dulu baru beli HP. Bukan, pulsanya dulu dipegang terus nanti baru HP-nya, ya. Karena semua sudah punya HP, masing-masing ICL sudah punya HP ya. Jadi kita kasih pulsa aja ya. Oke, kita kasih pulsa masing-masing ICL sebesar 500.000. Luar biasa. Ya, nanti para ICL bisa menghubungi Bu Julie untuk mendaftarkan, terserah mau dikasih siapa. Pulsanya mau dikasih siapa terserah. Mau dikasih ke 10 nomor juga boleh. Mau dimasukkan ke 1 nomor juga boleh. Terserah ya. Jadi nanti silakan menghubungi ke Ibu Julie untuk menyerahkan nomornya. Dan nanti kita akan lakukan transfer. Jadi tidak ada penyerahan ya? Gak ada penyerahan, kasih selamat dulu aja. Ya, salaman aja. Terima kasih para ICL, terima kasih semuanya. Kerjasamanya yang luar biasa. Pak Robert, terima kasih. Nah sekarang ICL-nya sudah, nah ini ICC-nya belum. ICC-nya ini Ibu Ketua kita ini luar biasa ya. Ibu Ketua Panitia kali ini, kasih aplaus. Terima kasih, kita berterima kasih kepada Ibu Ketua yang sudah demikian luar biasa mengatur semuanya dengan hati yang teguh. Sampai saya ini loh, saya tak curhat ya. Saya itu tadi telat tadi pagi. Saya loh enggak disetempel loh, coba lihat. Saya ini pembicara loh dan saya ini panitia loh. Telat loh enggak disetempel. Ini saking teguhnya hatinya Ibu Ketua kita. Luar biasa ya, tepuk tangan lagi dong. Katanya yang bagian pendaftaran di depan sana nggak berani stempel Bu, katanya Bu Ketua nggak boleh. Oh ya sudah, mundur saya.
Ya, terima kasih Bu Juli sudah mengatur kami, sudah retreat ini sudah terlaksana dengan baik, dengan luar biasa, tertib semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Dan kita kasih pulsa juga ya. 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 Setuju ya? Oke, karena anggotanya kita kasih 500, maka ICC-nya kita kasih 1 juta ya. Oke. Terserah mau dikasih ke siapa, ya. Mau disimpan dulu, enggak mau saya nyimpen tapi ya. Bendahara tidak menyimpan pulsa. Pokoknya malam hari ini harus menyerahkan nomor. Kalau malam hari ini enggak menyerahkan nomor, bendahara kalau sudah tidur besoknya lupa. Begitu bangun tidur bendaharanya lupa ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita kasih aplaus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu, para ICL dan ICC, Ibu Juli dan para ICL semuanya. Semakin hari semakin moncer di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa? Oh, nyanyi. Oh belum. Sebentar saya lihat rundown. Oh ya, oke. Karena sudah dapat pulsa, maka mereka kita suruh nyanyi ya. Yeay. Kapan lagi ngerjain ICL kita ya? Kalau dari ini ya. Mereka sudah bekerja luar biasa. Yuk sekarang kita kerjain. Tes. Hari ini kami merasa bahagia para ICL. Tentunya kita akan menyanyikan rasa syukur kita karena Tuhan baik. Amin. Haleluya. Hari ini kami merasa bahagia. Hey! Mari semuanya bangkit berdiri bersama-sama, mau nyanyi bersama-sama dengan ICL. Semuanya bangkit berdiri sama. Semuanya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari sama-sama bergandengan tangan semuanya. Semua gandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk atau beri salam kanan kiri kita sama-sama semuanya. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada
Sekali lagi bergandeng tangan semuanya. Semuanya bergandeng tangan. Karena kasih Tuhan yang begitu baik. Bergandengan tangan. Yes. Dalam kasih. Dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri, kasih salam kanan kiri. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi tunjuk kanan kiri. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan dari kasih Yesus. Tiada yang dapat memisahkan kita. Thank you semuanya. Baik, berikutnya ada performance dari Usia Emas. Wah, luar biasa. Usia Emas, AI yang luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa, yang memberikan contoh kepada kita semuanya, kesetiaan. Memberi contoh kepada kita semuanya, bagaimana setianya mereka mengikuti Tuhan. Mari. Mari, Ibu semua yang akan dipimpin oleh Ibu Kusuma Yangti. Luar biasa. Hati-hati. Luar biasa, hati-hati.
semuanya. Hati-hati turun. Selanjutnya kita akan menyaksikan performan dari youth. Berikan tepuk tangan semangat kepada para youth kita. Luar biasa. Yuk kita kasih tepuk tangan lagi semangat buat youth. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, terus sekarang dan selamanya. Dia selalu baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, terus sekarang dan selamanya. Dia selalu baik. Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lihat youth itu ya, inget-inget masa youth saya. Ya luar biasa next generation kita ya. Tetap semangat ya anak-anak youth ya. Tetap semangat memuji Tuhan. Karena kalianlah masa depan gereja ini ada di tangan kalian. Luar biasa. Selanjutnya kita akan menyaksikan performan dari iKid. Wah, luar biasa. Shalom semuanya.
biasa memang ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kita naikkan kepada Tuhan Yesus karena dialah yang memulai pekerjaan baik di tempat ini. Dan dia yang senantiasa memelihara kita di dalam cinta kasih-Nya. Tiba saatnya puncak acara kita akan melakukan tiup lilin untuk anniversary IFJF Wiyung ke-8. Bapak Ibu, keep praying ya. Mudah-mudahan kita bisa retreat kembali di anniversary IFJF Wiyung yang ke-10. Yang ganep-ganep aja. Nah, malam hari ini kita mau tunjuk aja ya. Ketua retreat untuk IFJF Wiyung ke-10, Pak Toto. Yang ke-9 kita pikirkan nanti. Yang penting ke-10-nya udah ada dulu. Karena 10 nanti kita akan retreat kembali. Baik, kami mengundang para leader dan pastoral, Pastor Lina untuk maju ke depan. Pastor Iwan, Ibu Prima, Pastor Andre, Bu Tina, Ibu Juli, Pak Amin, Bu Juli, Pak Andi, saya, Bu Enggan. Pak Lukas, Bapak Ibu, inilah tim pastoral dan leader IFJF Wiyung yang selama ini menghandle segala sesuatu di IFJF Wiyung. Kami bekerja sama satu tim. Kami juga mohon doanya Bapak Ibu semuanya supaya di dalam kami melaksanakan tugas yang diberikan kepada kami senantiasa memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Doakan kami semuanya, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di IFJF Wiyung. Tiba saatnya kita akan menyalakan lilin. Panitia, Pak Amin. Ya. Saya serahkan kepada Pastor Lina. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tadi ketika berdoa saya tanya sama Tuhan juga, rema apa yang diberikan buat gerejanya di FJF Wiyung. Tuhan cuma mengingatkan Kisah Para Rasul 2, 42 sampai 47. Kembali ke kasih mula-mula. Kembali kepada jemaat mula-mula, ketika jemaat mula-mula itu bertekun di dalam pengajaran, berkumpul, memecahkan roti, berdoa, memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan menambah-nambahkan. Tuhan menambah-nambahkan jemaat saya luar biasa. Dan saya mengajak setiap jemaat yang ada di tempat ini untuk kembali kepada kasih kepada Tuhan. Karena itu yang terpenting gitu ya. Bukan performance, bukan hanya agamawi yang dilakukan setiap minggu, tetapi kepada kasih kita sama Tuhan secara sungguh-sungguh. Yuk mari bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan selama 8 tahun. Kalau mungkin Bapak Ibu mengikutinya dari awal, kita bisa melaluinya sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita melihat banyak hal yang terjadi selama 8 tahun ini. Kalau kita boleh merayakan dengan sukacita, kita tahu satu hal, Tuhan Yesus setia. Dan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan gerejanya. Dan sekali lagi gerejanya milik Tuhan. Kita bersyukur kita menjadi bagian di dalamnya. Kita bersyukur Tuhan ajak kita berpartner dengan Tuhan di dalam gerejanya untuk membawa kabar baik. Untuk menyatakan kasih Tuhan melalui gerejanya. Mari tunduk kepala kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Malam hari ini kami bersukacita bersama-sama. Karena kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Di dalam kehidupan gerejamu di IFJF Wiyung khususnya. Bapa, kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berserah kepadamu. Kami percaya Tuhan yang sama yang akan menolong kami berjalan di waktu-waktu ke depan. Tuhan yang sama membawa kami dari tahun demi tahun, dari
kemuliaan kepada kemuliaan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang memanggil gerejamu, Engkau yang memilih gerejamu, Engkau yang meneguhkan gerejamu, dan bahkan Engkau sendiri Tuhan yang menolong, menopang kami, menuntun langkah-langkah kami. Kami sehati berdoa untuk para pemimpin di tempat ini. Kami berdoa untuk Pastor Iwan dan keluarga. Kami berdoa untuk Pastor Andreas dan keluarga. Kami berdoa untuk Pak Amin dan keluarga, untuk Pak Andi dan keluarga Tuhan. Kami berdoa untuk Lukas dan keluarga. Kami berdoa menyerahkan di dalam tangan Tuhan all the leaders di tempat ini. Kami yang melayani semuanya, all the coach, the ICL Tuhan, semua yang melayani di dalam rumah Tuhan. Kami percaya this is such a privilege Tuhan, satu kehormatan. Tuhan memilih kami untuk menjadi bagian pekerjaan Tuhan. Dan kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang membuat kami terus bercahaya, kami terus semangat melayani Tuhan, kami terus Tuhan menyatakan kasih Tuhan yang besar itu. Izinkan kami mengalami secara personal dan kami boleh bagikan itu kepada orang lain. Sehingga semua orang yang melihat boleh memuliakan Engkau Bapa di surga. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami berikan Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami yang letih lesu dan berbeban berat, kami percaya Tuhan yang menyegarkan kembali dan pulang dari tempat ini kami punya semangat yang baru untuk kami menyongsong hari-hari kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, kami berdoa buat gerejamu Tuhan, ke depan kami menyerahkan dalam tangan-Mu sepenuhnya. Kami percaya tahun ini kami belajar Alive in Calling dan setiap kami Tuhan ingatkan kami panggilan kami masing-masing, perteguh kami Tuhan supaya kami makin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami mengembalikan segala hormat pujian kami, sukacita kami hanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami juga menikmati makan malam, kami menikmati setiap acara, kami percaya berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kami semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami menerima segala berkat yang terbaik dari Engkau. Kami berdoa buat anak-anak kami, anak-anak kids, anak-anak youth, kami percaya mereka bertumbuh di dalam gereja Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dengan takut akan Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh mencintai Tuhan sejak mereka masih muda. We speak blessing upon them also Lord Jesus. Dan kami memperkatakan berkat buat anak-anak kami ini juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tiup lilinnya. Oke, 1, boleh dihitung semuanya. 1,